Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uli Ayu Alfiani dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi keuangan menengah kedua. Bab yang pertama adalah current liabilities atau kewajiban lancar. Current liabilities atau kewajiban lancar adalah hutang-hutang yang harus segera dilunasi dalam tempo 1 tahun. Apa aja? Yang pertama adalah account payable atau hutang usaha. Yang kedua notes payable atau wesel bayar. Yang ketiga current maturities of long term debt atau hutang jangka panjang yang jatuh tempo saat ini. Yang keempat dividend payable atau hutang dividen. Yang kelima customer advance and deposit atau uang muka dan deposit pelanggan. Yang keenam adalah unearned revenues atau pendapatan diterima di muka. Yang ketujuh sales tax payable atau hutang pajak penjualan. Yang kedelapan adalah income tax payable atau hutang pajak pendapatan. Yang pertama adalah account payable atau hutang usaha. Terdiri dari hutang jangka pendek, yaitu hutang yang pelunasannya kurang dari 1 tahun atau 12 bulan. Kita langsung masuk pada contoh soal. Yang pertama adalah contoh soalnya. PT Kenanga tanggal 1 November 2019 membeli peralatan secara kredit sebesar 10 juta, PPN 10% secara kredit. Syarat pembelian 5/10 N/30 dibayar transaksi tanggal 8 November 2019. Diminta buatlah jurnal pembelian tanggal 1 November 2019 dan jurnal pembayaran tanggal 8 November 2019. Sebelum masuk pada pembahasan kali ini, maksud dari syarat pembelian 5/10 N/30 adalah pembeli akan mendapatkan diskon sebesar 5% jika pembeli membayar transaksi tersebut dalam jangka waktu maksimal 10 hari. N/30 adalah maksimal pembayaran atau maksimal tanggal pembayaran itu 1 bulan atau 30 hari. Pembahasan. Dalam hutang jangka pendek itu ada dua metode, yaitu metode periodik dan perpetual. Metode periodik yaitu menghitung jumlah persediaan akhir suatu periode untuk melakukan pembukuan. Jadi transaksi hanya dicatat pada saat akhir periode saja. Yang kedua adalah perpetual, yaitu setiap persediaan yang masuk dan keluar dicatat di dalam pembukuan. Jurnal pembelian pada tanggal 1 November 2019 dengan metode periodik, akunnya adalah pembelian dan pajak pembelian pada debit, hutang usaha pada kredit. Pembelian sebesar 10 juta, pajak pembelian sebesar 1 juta. Pajak pembelian sebesar 1 juta didapatkan dari 10% dikali 10 juta, 10% dari PPN dan 10 juta itu dari pembelian, sehingga didapatkan kreditnya hutang usaha sebesar 11 juta. Dengan metode perpetual, akunnya adalah persediaan barang dagang sebesar 10 juta, pajak pembelian sebesar 1 juta itu berada di debit dan hutang usaha sebesar 11 juta berada di kredit. Perbedaan periodik dan perpetual itu terletak pada akun. Pada periodik itu akunnya adalah pembelian, sedangkan pada perpetual itu akunnya adalah persediaan barang dagang. Setelah itu ada jurnal pembayaran pada tanggal 8 November 2019. Dengan metode periodik, hutang usaha berada di debit sebesar 11 juta, potongan pembelian dan kas berada di kredit. Hutang usaha sebesar 11 juta berada di debit, potongan pembelian sebesar 500.000 didapatkan dari 5% dikali 10 juta. 5% itu karena dia mendapatkan diskon pembelian sebesar 5% karena pembeli membayar transaksi tersebut masih kurang dalam tempo waktu 10 hari, sehingga pembeli masih bisa mendapatkan diskon tersebut. Kemudian kas berada di kredit sebesar 10.500.000. Dengan metode perpetual, hutang usaha sebesar 11 juta berada di debit, persediaan barang dagang sebesar 500.000 dan kas sebesar 10.500.000 berada pada kredit. Selanjutnya adalah notes payable atau wesel bayar. Wesel bayar ini ada dua, yaitu wesel tak berbunga dan wesel berbunga. Yang pertama kita bahas adalah wesel tak berbunga. Contoh soalnya, tanggal 10 Januari 2020 dibeli barang dagang kredit 100 juta
dengan PPN 10%. Disepakati wesel tidak berbunga yang akan jatuh tempo dalam 100 hari. Diminta, buatlah jurnal pembelian dan pembayaran dalam transaksi tersebut baik dengan metode periodik dan perpetual. Pembahasannya adalah jurnal pembelian pada tanggal 10 Januari 2020 dengan metode periodik. Akunnya adalah pembelian sebesar 100 juta, pajak pembelian sebesar 10 juta, itu didapatkan dari 10% dikali 100 juta. 10% itu PPN. Sedangkan pada kreditnya itu hutang wesel sebesar 110 juta. Sedangkan dengan metode perpetual, akunnya adalah persediaan barang dagang sebesar 100 juta, pajak pembelian sebesar 10 juta itu berada pada debit, sedangkan pada kredit itu hutang wesel sebesar 110 juta. Tanggal 19 April 2020, jurnal pembayaran. Jurnal pembayarannya itu dalam tempo 100 hari. Pada sistem periodik, akunnya adalah hutang wesel di debit sebesar 110 juta dan kas sebesar 110 juta pada kredit. Pada metode perpetual, hutang wesel di debit sebesar 110 juta dan kas di kredit sebesar 110 juta. Selanjutnya adalah wesel berbunga. Contoh soalnya, tanggal 10 Januari 2020 dibeli barang dagang kredit sebesar 100 juta PPN 10%, disepakati wesel berbunga 15% yang akan jatuh tempo dalam 100 hari. Diminta, buatlah jurnal pembelian dan pembayaran dalam transaksi tersebut baik dengan metode periodik dan perpetual. Pembahasannya, jurnal pembelian tanggal 10 Januari 2020 dengan metode periodik. Akunnya adalah pembelian sebesar 100 juta pada debit, pajak pembelian sebesar 10 juta pada debit, dan hutang wesel sebesar 110 juta pada kredit. Dengan metode perpetual, akunnya adalah persediaan barang dagang sebesar 100 juta pada debit, pajak pembelian sebesar 10 juta pada debit, dan hutang wesel sebesar 110 juta pada kredit. Pada tanggal 19 April 2020, jurnal pembayaran dengan metode periodik adalah hutang wesel sebesar 110 juta pada debit, beban bunga sebesar 4 juta pada debit. 4 juta itu didapatkan dari 100 per 360. 100 itu jatuh temponya 100 hari. Per 360 itu 1 tahun. Dalam akuntansi itu 365 dalam setahun itu dibulatkan menjadi 360 untuk memudahkan perhitungan. Dikali 15%. 15% itu wesel berbunganya. Dikali 100 juta itu pembeliannya. Sehingga didapatkan 4 juta pada beban bunga di debit. Kas pada kredit sebesar 114 juta. Dengan metode perpetual, hutang wesel pada debit sebesar 110 juta, beban bunga pada debit sebesar 4 juta, dan kas pada kredit sebesar 114 juta. Materi selanjutnya adalah hutang jangka panjang yang jatuh tempo. Contoh soalnya, PT Sekaran memiliki hutang Bank BRI sebesar 1 miliar, berbunga 6%, bunga dibayar setiap tanggal 1 Februari dan 1 Agustus. Pokok hutang yang jatuh tempo pada tahun 2020 adalah sebesar 200 juta. Dicicil pada 1 Februari dan 1 Agustus masing-masing 100 juta. Diminta, 1. Buatlah jurnal pembayaran cicilan hutang dan bunga tanggal 1 Februari 2020. Yang kedua, buatlah jurnal pembayaran cicilan hutang dan bunga tanggal 1 Agustus 2020. Yang ketiga, buatlah jurnal penyesuaian bunga tanggal 31 Desember 2020. Yang keempat, buatlah jurnal pembalikan 1 Januari 2021. Yang kelima, buatlah jurnal pembayaran bunga dan cicilan hutang 1 Februari 2021. Yang keenam adalah buatlah jurnal pembayaran bunga dan cicilan hutang 1 Agustus 2021. Pembahasannya. Contoh soal yang pertama, perintahnya adalah buatlah jurnal pembayaran cicilan hutang dan bunga tanggal 1 Februari 2020. Jurnalnya adalah hutang Bank BRI pada debit sebesar 100 juta, biaya bunga pada debit sebesar 30 juta, dan kas pada kredit sebesar 130 juta.
30 juta biaya bunga tersebut didapat dari 6/12 dikali 6% dikali 1 miliar. 6/12 itu 6-nya didapat dari tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan 1 Februari 2020. Karena bunga dibayarkan setiap tanggal 1 Februari dan 1 Agustus. Sedangkan pada pertanyaan ditanyakan pada tanggal 1 Februari 2020, maka sebelum tanggal itu terakhir kita bayar cicilan hutangnya itu tanggal 1 Agustus 2019. Dari 1 Agustus 2019 sampai dengan 1 Februari 2020 itu 6 bulan. Jadi 6/12 atau 6 dari 1 tahun itu dikali 6%. 6% itu bunganya, dan 1 miliar itu adalah hutang PT Sekaran itu sendiri. Yang kedua adalah buatlah jurnal pembayaran cicilan hutang dan bunga tanggal 1 Agustus 2020. Jurnalnya adalah hutang Bank BRI sebesar 100 juta pada debit, biaya bunga sebesar 27 juta pada debit, dan kas sebesar 127 juta pada kredit. 27 juta itu didapatkan dari 6/12 dikali 6% dikali 900 juta. 6 itu sendiri didapat dari terakhir kita bayar cicilan hutangnya itu tanggal 1 Februari 2020. Sedangkan yang ditanyakan itu tanggal 1 Agustus 2020. Jadi dihitung dari mulai tanggal 1 Februari 2020 sampai tanggal 1 Agustus 2020 itu 6 bulan. Jadi 6/12 dikali 6% bunganya sendiri, dan bukan lagi dikali 1 miliar tetapi dikalikan 900 juta. Karena sudah dikurangi pembayaran cicilan hutang bunganya pada tanggal 1 Februari. Jadi sisanya tinggal 900 juta. Yang ketiga, buatlah jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember 2020. Biaya bunga pada debit sebesar 20 juta dan hutang bunga pada kredit sebesar 20 juta. Didapatkan dari 5/12 dikali 6% dikali 800 juta. Yang ditanyakan itu tanggal 31 Desember 2020. Sedangkan kita terakhir membayar cicilan hutang itu tanggal 1 Agustus 2020. Jadi selang waktu antara 1 Agustus 2020 sampai 31 Desember 2020 itu 5 bulan. 5/12 dikali 6%. 6% itu bunganya itu sendiri tadi dikali 800 juta. Karena sudah dikurangi dari cicilan hutang tanggal 1 Februari 2020 dan 1 Agustus 2020. Jadi yang semula itu 1 miliar sudah dikurang 200 juta, jadi tinggal 800 juta. Yang keempat, buatlah jurnal pembalikan tanggal 1 Januari 2020. Jurnal pembalikan ini kebalikan dari jurnal penyesuaian. Jadi tinggal dibalik aja, yang semula biaya bunga itu di debit, sekarang biaya bunga pada jurnal pembalikan itu pada kredit. Jurnalnya adalah hutang bunga pada debit sebesar 20 juta dan biaya bunga pada kredit sebesar 20 juta. Selanjutnya adalah nomor 5. Buatlah jurnal pembayaran bunga dan cicilan hutang 1 Februari 2021. Akunnya adalah hutang bank sebesar 100 juta, biaya bunga sebesar 24 juta itu pada debit. Kemudian kas sebesar 124 juta pada kredit. 24 juta itu didapatkan dari 6/12 dikali 6% dikali 800 juta. 6 itu sendiri didapatkan dari 1 Agustus 2020 sampai 1 Februari 2021. Karena hutang tersebut dibayarkan setiap tanggal 1 Februari dan 1 Agustus. Sedangkan yang ditanyakan adalah 1 Februari 2021. Otomatis terakhir kita bayar itu 1 Agustus 2020. Jadi 6/12 dikali 6% bunganya sendiri dikali 800 juta. 800 juta itu didapatkan dari terakhir kita bayar pada jurnal penyesuaian itu 800 juta. Jadi kita nominalnya itu make yang terakhir pada saat jurnal penyesuaian bunga tanggal 31 Desember tersebut. Yang nomor 6, buatlah jurnal pembayaran bunga dan cicilan hutang 1 Agustus 2021. Akunnya hutang bank sebesar 100 juta pada debit, biaya bunga sebesar 21 juta pada debit, dan kas sebesar 121 juta pada kredit. 21 juta itu didapatkan pada 6/12 dikali 6% dikali 700 juta.
6 itu didapatkan dari 1 Februari 2021 sampai 1 Agustus 2021 karena terakhir kita bayar cicilan hutangnya tanggal 1 Februari 2021, sedangkan yang ditanyakan itu 1 Agustus 2021. Jadi selang waktu antara 1 Februari 2021 sampai 1 Agustus 2021 adalah 6 bulan. Kenapa kok 700? Karena terakhir kita bayarnya itu tanggal 1 Februari 2021 itu sebesar 800 juta. Sehingga pada tanggal 1 Agustus itu berkurang sebesar 100 juta. Jadi tinggal bayar 700 juta. Untuk setiap tanggal pembayaran cicilan hutang itu berkurang 100 juta karena pada saat tanggal tersebut sudah dibayarkan sebesar 100 juta. Jadi untuk ke bawahnya lagi itu pasti berkurang sebesar 100 juta sampai akhirnya pada tanggal 1 Agustus 2021 itu sebesar 700 juta. Sekian pembahasan dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.